Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Pemirsa, Bagimu Negeri baru saja berkumandang, tanda laga sesaat lagi akan segera berlangsung dan ini satu persaingan menarik yang akan tersaji untuk Anda. Black Steel Papua dengan para pemain andalan tentunya. Ya, kedalaman skuad yang cukup bagus di Black Steel, Bung Adi. Kita lihat di bench pun juga banyak pemain yang bisa dapat diandalkan. Sementara kita lihat di Pelindo ada pemain muda dan pemain yang cukup senior di sana, mereka akan mengkombinasikan. Dan saya rasa akan menjadi PR yang cukup untuk Yos Adi untuk membuat timnya menjadi seimbang nanti di game nanti, Bung Adi. Dan para official dipimpin oleh Zulfikar akan menjadi pemimpin laga kali ini. Bagi IPC Pelindo tentunya mereka harus bisa tampil kompetitif dan bersaing menghadapi salah satu tim terbaik futsal tanah air tentunya dengan tadi Anda katakan kedalaman skuad yang begitu mengerikan, rotasi pemain yang akan tidak berpengaruh banyak bagi Black Steel Papua, sedangkan kombinasi pemain muda dan pemain-pemain veteran yang disajikan Pelindo diharapkan bisa memberikan kejutan juga. Hendra Nasir. Ya, betul. Pengalaman sangat full speed ya, speed and power akan membuat mungkin nanti akan jadi masalah untuk Pelindo. Jadi bagaimana Yos Adi bisa membuat timnya menjadi seimbang, terutama dalam hal pertahanan. Kita tahu bahwa dengan minus yang cukup banyak di goal difference, artinya ada masalah di pertahanan IPC Pelindo. Tampil terus inkonsisten di musim kali ini bagi IPC Pelindo. Kadang mereka bisa mengesankan, tapi ketika tampil di bawah form, maka akan tercipta begitu banyak gol ke gawang mereka. Ini terus menjadi kekhawatiran dan tentunya Black Steel memiliki Evan Somelina yang sangat-sangat berbahaya. Ya, Evan Somelina salah satu orang goal getter ya, artinya dia defense akan mengalami masalah ketika Evan sudah menguasai bola di daerah pertahanan. Karena Evan mempunyai tembakan yang cukup jauh dari yang cukup kuat dari jarak jauh, kemudian juga posisinya dan dia juga berani duel 1 lawan 1, Bung Adi. Ya, Kapten Randy Satria bersama dengan Evan Somelina. Ada respect di antara dua pemain yang memang Randy Satria sudah begitu lama beraksi dan ada Evan Somelina, pemain muda yang prestasinya juga begitu mengkilap. Iya, Evan baru muncul sekitar 2 atau 3 tahun belakangan ini ya. Sementara kita tahu Randy Satria ya dari liga berapa tahun lalu sudah sebagai top scorer dan pemain terbaik. Artinya memang mereka cukup respect berdua. Iya, dengan usia 34 tahun Randy Satria sangat senior. Dan ini team talk terakhir jelang laga akan berlangsung bagi Black Steel Papua yang punya ambisi tentunya untuk terus meramaikan persaingan di papan atas. Mereka wajib untuk meraih kemenangan dan ini akan menjadi momen bagi Pelindo untuk bisa tampil lebih baik secara defensif dan tentunya merepotkan lawan mereka yang memang begitu difavoritkan jelang laga kali ini. Ya, tugas berat untuk Black Steel ketika mereka mempunyai poin yang cukup berselisih dengan peringkat pertama Bintang Timur yang dimana mereka sempat kehilangan beberapa poin. Artinya mereka dalam putaran ini akan mengejar semua kemenangan agar kembali bisa mendekat ke Bintang Timur, Bung Adi. Ya, untuk berupaya terus menempel rapat di papan atas. Ada Bintang Timur yang akan dikejar. Di Maria dan kawan-kawan punya ambisi tentunya untuk meraih poin penuh dengan cara biasanya mereka mengendalikan laga dan menciptakan gol demi gol sangat cepat sekali. Ini yang harus bisa diantisipasi tentunya oleh Pelindo. Ya, dengan Diego, dengan Enrique,
Kemudian di bawah Mister ada Al-Bagir, ini sebuah komposisi yang cukup kuat dari Black Steel. Kick off babak pertama sudah berlangsung. Black Steel Papua dengan jersey warna hitam-hitam. Sedangkan Pelindo dengan jersey biru-biru dengan aksen putih. Ya, dengan Enrique yang seperti seperti bermain dengan dua posisi. Kadang-kadang dia bermain di posisi anchor, kemudian berada di flank. Artinya ketika dia berada di anchor, dia dengan teknik yang bagus akan melakukan distribusi bola ke depan. Di sana sudah ada target, ada Ardiansa juga, dan kita lihat ya. Satu peluang yang sangat berbahaya dimiliki oleh Black Steel Papua. Ya. Di Maria tadi bersama dengan Peter Marcelino. Ya, yang menarik dari posisi yang diambil oleh Enrique ketika dia menerima bola, dia akan berada di pinggir tapi tidak untuk mendistribusikan bola. Tapi ketika berada di posisi anchor, dia akan melakukan distribusi melalui trupas yang cukup akurat, Bung Adi. Satu senjata dengan kemampuan luar biasa di Maria. Dan kali ini tekanan lagi dilakukan, kembali peluang bagi Black Steel. Satu upaya sepakan datar dan di mulut gawang. Ada kesempatan tadi yang gagal dimanfaatkan oleh Diego. Ya, sebuah rotasi yang cukup bagus dari Black Steel yang membuat tadi pertahanan dari Pelindo agak sedikit memberikan ruang yang kosong. Nah, kita lihat Evan masih ada di skor kedua, masih ada pemain yang cukup yang bisa membuat penampilan dari Black Steel akan menjadi tetap terjaga. Sangat umpan tadi sehingga terbuang percuma. Build up yang coba disusun oleh para pemain Black Steel Papua. Tekanan dengan intensitas tinggi dan kembali menyulitkan para pemain Pelindo untuk bisa bekerja sama di Maria. Ya, garis pertahanan yang cukup tinggi dari Black Steel pada awal pertama ini membuat Pelindo belum bisa mengembangkan permainan yang mereka inginkan, Bung Adi. Ya, Diego kembali sangat tenang di bawah pressure. Penampilan dari dua pemain asing Black Steel, Diego dan juga Di Maria. Ya, pertahanan dari Pelindo agak sedikit renggang, artinya dia seperti bermain zona, Bung Adi. Jadi tidak begitu rapat dalam melakukan man-to-man marking. Peter tadi, Diego Menezes kembali memberikan tebaran ancaman, kehilangan keseimbangan, mendapatkan tekanan. Ya, sejauh ini pertahanan dari sepertinya Yos Adi lebih menekankan untuk merapikan dulu pertahanannya, artinya mereka tidak mau kecolongan atau kebobolan di menit awal, karena nanti akan membuat semua skenario dia akan berubah. Jadi memang sangat hati-hati mereka bertahan, tidak asal ngambil bola, asal menutup, tapi memang dengan perhitungan. Kita lihat tapi juga ada celah juga yang bisa diambil melalui trupas. Ya, satu upaya tadi yang coba dilepaskan dari flank sebelah kiri. Penampilan dari Peter Marcelino sejauh ini cukup baik dengan dua kesempatan yang sudah diraih di pembukaan awal-awal persaingan di babak pertama. Ya, cuma dengan pertahanan Pelindo seperti ini, kalau bertemu seperti Evan akan berbahaya karena ada ruang tembak untuk Evan, juga ada ruang untuk melakukan penetrasi. Kita tahu bahwa syuting jauh dari Evan sangat berbahaya. Dua pemain disiapkan di sisi lapangan, ada Evan dan juga Ardiansyah Nur. Kick in dari Najib. Di Maria dengan tempo sedang, build up dari Black Steel di awal persaingan kali ini. Lagi aksi dari Najib berikan kepada Enrique Di Maria. Diego. Ya, kita lihat rotasi perputaran posisi dari pemain Black Steel sejauh ini cukup dinamis. Dan bagaimana satu kesempatan kembali coba dimanfaatkan oleh Diego tadi. Ya, Diego bisa bermain di flank kanan, kemudian melakukan rotasi, kemudian dia di flank kiri. Nah, pergerakan ini yang harus diantisipasi oleh pertahanan Pelindo. Iya, satu kesempatan lagi sepakan keras dari Di Maria tadi melambung jauh dari target gawang Pelindo. Randi. Tetap melakukan high pressing, Bu Adi. Tidak ada waktu untuk pemain Pelindo membangun serangan dari bawah.
Terpaksa tadi Randy harus melepas bola panjang sehingga tidak efektif. Distribusi dari Al-Baghir, lemparan pendek kepada Ardian Syanur, Diego. Gagal tadi satu kesempatan. Randy kali ini coba memberikan tekanan, tendangan yang terkena blocking tadi. Ya, karena dengan melakukan passing jauh ke depan belum berhasil, maka Randy berinisiatif untuk melakukan soloran sendiri. Dengan ada ruang, kemudian dia melakukan soloran, tinggal bagaimana pemain lain melakukan support. Dan kemudian counter dari Diego. Upaya pergerakan dari Diego kembali cukup menguasai possession pasukan Black Steel Papua. Ardian Syanur mencari celah. Dengan sabar dia memancing keluar para pemain Pelindo, mampu diamankan tadi. Ya, selama pertahanan Pelindo masih terorganisir dengan baik, mereka tidak terpancing pergerakan yang dari pemain-pemain Black Steel. Kita lihat duet masuk Ardiansa dengan Evan Solemana. Hati-hati dengan Evan. Dia pada pertama, Evan Solemana di mulut gawang. Ardian Syanur tercipta langsung sebuah gol bagi Black Steel dan ini impact yang terasa begitu cepat dari bangku cadangan. Mereka masuk dan kemudian berkombinasi berbuah gol pembuka bagi Black Steel. Terkena paha dari Ardian Syanur, kemudian upaya dari sang penjaga gawang justru mengenai bagian kepala dari Ardian Syanur dan bola masuk bagi Black Steel Papua. Ya, seperti yang kita bilang tadi Bung Adi, Evan bisa melakukan tembakan dari sudut pandang saja, dari kecepatan dan kekuatannya. Artinya ini harus sudah impact pertama dari Evan. Kita lihat bola yang dia terima pun belum begitu bagus, apalagi kalau nanti dia menyeru ruang yang lebih nyaman lagi. Yang kita lihat kontribusi dari Evan dan Ardian Syanur yang tadi masuk langsung memberikan hasil. Ya. Ini akan menjadi masalah buat pertahanan Pelindo ketika Evan bermain. Dia dalam dalam penjagaan dari Randy Satria. Ardian Syanur kembali tekanan dari tim Black Steel yang terus memberikan tebaran ancaman luar biasa. Ya, kalau sudah masuk pertahanan di Pelindo, ya Pelindo harus meminimalisir agar bola tidak terlalu sering nyampe ke Evan, Bung Adi. Ya. Lihat dia langsung syuting, akan cari ruang, dia kuat satu lawan satu. Ketika ada ruang, syuting. Jadi memang harus diminimalisir pergerakan dari Evan. Dua pemain tadi menutup laju dari Evan Somalina. Ya, solusi dari Pelindo ketika mereka harus menghadapi high pressing, mereka memanfaatkan kiper untuk orang kelima dan menerima bola. Bisa juga dilakukan apabila kita punya kiper yang punya kemampuan passing yang bagus, Bung Adi. Jadi bisa mendistribusikan bola, bisa membuat support untuk yang lain. Ya, berbahaya sekali. Randy terus berupaya untuk bisa membangun serangan bagi Pelindo. Kesempatan bagi Pelindo. Randy save dari Al-Baghir yang begitu sensasional tadi menghadang satu upaya Pelindo untuk membalas ketertinggalan gol. Ya, sebuah skema yang bagus dari Pelindo yang berusaha untuk membuat peluang dan kita juga berhasil. Kita lihat Al-Baghir melakukan save. Ya, cuma memang ketika tim seperti Pelindo berhadapan dengan Black Steel atau tim pepatas saja, Bung Adi, tidak akan banyak peluang, tapi ketika bisa ada peluang harus maksimalkan menjadi gol. Dan tadi sudah ada satu peluang dari Pelindo, walaupun belum jadi gol, tapi sudah menjadi ancaman untuk Black Steel. Ya. Kita lihat di bench ada Jelani, Bung Adi, pemain cukup senior. Itu legenda hidup untuk futsal pro Indonesia. Ya, saya sudah bersama Jelani dari tahun 2005 ketika kita ikut Piala Asia di Vietnam tadi. Satu kesempatan lagi bagi Evan Somalina dan memang ini terus mencoba. Ya, pemain yang berada di dekat Evan harus segera menutup jalur syuting Evan. Tidak bisa hanya melihat karena syutingan Evan cukup berbahaya. Bisa melakukan posisi yang inliner dengan Evan atau melakukan kalau telat melakukan sliding untuk menutup bola, pokoknya blocking ya, agar bola tidak bulus menuju gawang. Ya.
Sebuah passing yang tidak akurat dari Adriansa. Ya. Pelindo memasukkan Syarif, pemain senior yang dicoba untuk bisa memberikan kontribusi buat tim. Ya. Jaga gawang Asfar Burhan tadi, satu kesempatan lagi bagi Pelindo, gagal dimanfaatkan dengan cermat, satu hadangan yang baik di zona pertahanan dari Black Steel dilakukan oleh Ardian Syanur. Ditya, sangat lincah Dityas. Ya. Lalu deras tadi bola. Iya, terlambat antisipasi dari Yohanes ya terhadap umpan Aditya. Cukup bagus tadi, ya, memang respon yang agak telat dari Yohanes. Ya, kembali high pressing dilakukan. Ya, kembali sangat sulit Hernasi, bagaimana Pelindo coba merangkai skema serangan terukur tapi terus saja terganggu dengan ruang-ruang yang tidak diberikan oleh para pemain Black Steel. Ya, mereka sudah melakukan sistem 3-1 ya, cukup ideal untuk bisa membuka pertahanan lawan. Cuma kalau kita tidak melakukan rotasi atau skema dari pemain yang bertiga, akan sulit untuk bisa sampai ke depan. Satu kesempatan lagi, Adityas tadi hampir saja bisa menemukan pergerakan dari Evan Somalina di tiang kedua. Memang terlalu keras juga tadi bola yang disodorkan kepada Evan Somalina. Ya. Cukup baik kali ini potensi tekanan dari Pelindo. Mencari ruang tembak, kembali gagal. Satu upaya dari Syahrial Bakti Alam. Ya, ini yang saya rasa bisa dimanfaatkan oleh pemain Pelindo ketika mereka melakukan transisi dari negatif ke positif. Kita lihat bahwa Evan sangat berada jauh di depan gawang mereka. Artinya mereka harus cepat melakukan counter untuk meninggalkan Evan. Sehingga tidak ada situasi 3 lawan 2 atau 2 lawan 1 di daerah pertahanan Black Steel. Ahmad Alfianto baru saja melepaskan upaya spekulasi dari jarak jauh on target, tapi kembali dihadang oleh Al-Bagir. Sudah terhitung 3 save signifikan dari Al-Bagir. Transisi serangan balik kali ini Evan Somalina. Ya. Ardian Syanur. Bahaya. Satu kombinasi tadi hampir saja Adityas bisa kembali menemukan pergerakan dari Evan. Ya, sebuah skema yang cukup bagus Bu Adi. Kita lihat tapi Evan tidak siap menerima pantulan dari Aditya. Ya. Karena Evan siap, dia bisa melakukan kontrol sedikit, bisa menjadi gol Bu Adi. Bisa ada peluang gol untuk Black Steel. Dalam 2 kesempatan, Adityas terus berupaya mencari pergerakan dari Evan. Miss kick tadi. Ya, sepertinya pemain dari Pelindo sudah mulai paham bahwa Evan jangan diberikan syuting. Jangan diberikan ruang syuting atau waktu untuk berpikir melakukan syuting. Langsung dipotong atau diganggu. Ya, Diego. Tendangan dilepaskan oleh Diego. Masih melebar dari target gawang IPC Pelindo. Ya. Tekanan yang diberikan oleh pemain Black Steel membuat pertahanan Pelindo sangat dalam Bung Adi. Itu bisa menjadi masalah ketika mereka menerima tembakan-tembakan jauh dari pemain Black Steel. Najib. Cukup tenang para pemain Black Steel, Samuel Amos, Diego, Najib tampil prima sejauh ini. Diego coba mencari ruang, berikan passing tadi, mampu diintercept, kesempatan lagi, serangan balik coba dibangun. Ya, cukup. Ya, artinya ketika IPC, ketika Pelindo bisa mendapatkan counter melakukan dribbling, harus segera melakukan sprint ya ke depan. Ketika dia harus berbalik ke belakang, maka dia akan langsung dikunci dari pemain Black Steel. Ya, Asfar Burhan. Al-Bagir sedikit terlepas. Agak licin sepertinya tangan dari Al-Bagir. Ya, hati-hati Al-Bagir. Walaupun sekali tembak-tembakan seperti ini juga berbahaya. Jadi memang harus tetap konsentrasi, fokus, dan jangan remehkan setiap tembakan yang menuju ke gawang. Sepak sudut, Ilham Ramadian Putra akan mengambil satu tendangan kaki kiri yang ditawarkan oleh pemain IPC Ahmad Alfianto, juga belum menemukan target sasaran. Iya. Dengan cara main seperti ini artinya Pelindo harus memanfaatkan bola-bola mati Bung Adi. Mereka tidak banyak menciptakan peluang, tapi ketika ada situasi bola mati yang berbahaya di daerah pertahanan
Black Steel, mereka harus memanfaatkan. Minimal memberikan ancaman kepada Al-Baghir. Najib kepada Peter, kembali ada ruang bagi Najib. Wow! Sepakannya begitu berbahaya, tajam. Tapi kemudian save juga tidak kalah apik yang disajikan oleh Asfar Burhan di posisi tepat tadi Asfar untuk melakukan blok. Ya, tendangan kiri yang sangat keras dari Najib dari jarak sekitar 14 meter, Bung Adi. Ya. Yang kaki kiri sangat kuat dari Najib bisa. Dengan first time kali ini coba ditampilkan, juga belum tepat sasaran tadi. Peter Marcelino. Ya, mereka mencoba melakukan building serangan dari bawah ketika menghadapi tekanan dengan man-to-man marking dari Black Steel, dan sejauh ini belum berhasil, Bung Adi. Ya. Diego dapat diintercept, berbuah serangan kesempatan bagi Pelindo. Satu kemampuan individual coba disajikan, tapi sulit tadi bagi Sahrial Tribakti Alam, dan berbuah lagi peluang bagi Black Steel. Diego dengan sebuah turn, tapi save juga kembali. Sangat baik dari Asfar. Salah umpan. Passing. Sahrial Tribakti Alam. Sebuah kesempatan yang cukup bagus dari Diego. Dia menerima bola dari pinggir, kemudian melakukan turnaround dan shooting. Tapi bolanya lurus ke gawang Asfar. Ya. Kali peluang belum berakhir. Coba diberikan satu umpan tadi dengan sepakan datar yang dilakukan oleh Ilham Ramadian Putra, juga belum berbuah manis bagi Pelindo. Ya, Ilham cukup senior juga ya. Kita lihat dia sudah beberapa musim di liga. Dan ini dia, Pelindo menurunkan Jelani. Asfar kembali mencoba peruntungan dari jarak yang sangat jauh. Kita lihat sisa-sisa kejayaan Jelani, apakah bisa membantu tim untuk bisa menciptakan peluang atau mengatasi dari serangan-serangan dari Black Steel. Kecepatan mungkin sudah tidak menjadi milik dari Jailani, tapi kemampuan dia untuk bisa melepaskan sepakan-sepakan berbahaya masih ada dengan gol-gol yang juga sudah dia ciptakan di musim kali ini. Peluang lagi Najib. Tendangan keras untuk kali kedua ditawarkan oleh Najib, tapi Asfar Burhan juga terus menunjukkan aksi impresifnya dengan penyelamatan yang begitu gemilang tadi. Iya, 2 kali tendangan kiri dari Najib berbahaya, Bung Adi. Artinya memang diberikan atensi ketika Najib punya peluang dengan kaki kirinya, maka pemain harus melakukan blocking atau menutup shooting dari Najib. Enrique Di Maria sangat nyaman kendalikan bola. Najib lebarkan ke sisi kiri kepada Diego. Ya, switch dari Najib memang kerap kali sangat penting dalam build up dari Black Steel. Diego Meneses, Enrique Di Maria. Bahaya. Terlepas Diego. Terlalu mudah bagaimana Black Steel bisa membuka pertahanan dengan passing game yang begitu cair, dan ini memberikan bukti kualitas dari finishing yang diberikan oleh Diego untuk bisa memperlebar jarak keunggulan Black Steel. 2 gol tanpa balas atas Pelindo. Ya, kita lihat pertahanan zona marking yang diberikan yang tampil oleh Pelindo ketika mereka pun sudah mulai turun ke daerah pertahanan sendiri, semakin longgar, artinya punya peluang untuk shooting dan juga melalui trupas-trupas, Bung Adi. Memang perlu dikoreksi ketika bertahan, ketika mereka bertahan masih di garis pertahanan di garis tengah mungkin agak longgar, tapi semakin turun atau semakin rapat dan semakin menutup jalur-jalur menuju ke gawang. Nah, kita lihat tadi melalui passing yang cukup standar ya dalam sebuah futsal, mereka passing-passing belum menjadi gol. Ya, passing yang cukup standar tapi begitu efektif dan impresif bagi Black Steel. Bagaimana Najib bisa men-switch dari kiri ke kanan, bola-bola yang dia tawarkan kepada Di Maria, kepada Diego, dan kemudian akhirnya finishing juga penuh presisi, membuat Pelindo harus tertinggal dengan selisih 2 gol. Peter Marcelino juga menjadi pemain yang signifikan di babak pertama ini bagi Black Steel. Ya, cukup menjadi sulit untuk plan dari coach Yos Adi ketika mereka bermain man-to-man marking. Sulit, kemudian ketika mereka harus bermain dengan zona marking juga memberi masalah. Memang perlu ada kombinasi, kapan mereka harus ketat, kapan mereka longgar, karena memang kita lihat squad mereka memang belum cukup bisa mengimbangi permainan dari Black Steel. Ya, Rani Satria main kembali, kemudian ada Emidris. Umpan panjang mudah diputus oleh Samuel Amos tadi.
Ya, kalau kita bermain menghadapi lawan yang bermain dengan high pressing, memang idealnya dengan 3-1, Bung Adi. Tapi memang harus didukung dengan kualitas passing jauh yang prima, kemudian juga kombinasi di bawah yang bertiga yang bisa memecah penjaga dari lawan. Brian. Ya, mungkin sesekali Pelindo juga memberikan tekanan di daerah pertahanan lawan dengan bermain man to man agar melihat seperti apa reaksi yang dikembangkan oleh Black Steel. Apakah bisa atau enggak? Kalau memang bisa ya diteruskan, Bung Adi. Ya. Randy. Ya. Jelani di bawah tekanan dari Evan Somalina. Sulit bagi Idris. Jelani, Lajani. Ini squad cerita kejayaan masa lalu IPC Pelindo. Ini peluang dari Pelindo. Dihadang tadi Ardian Syanur, cukup keras. Ini yang harus dimanfaatkan oleh Pelindo ketika mereka mendapatkan kesempatan melalui bola-bola mati, melalui set piece nantinya. Karena kita lihat dalam permainan yang terbuka, susah untuk mereka bisa menciptakan peluang. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh Pelindo. Ada Randi, ada Jelani di sana. Dua pemain dari yang tersisa dari kejayaan masa lalu Pelindo, Bung Adi. Iya, di sana juga ada Cesar, ada Socrates ya. Reputasi meraih titel ya, juara bagi tim Pelindo, salah satu tim futsal tersukses di Indonesia yang coba diikuti jejaknya oleh Black Steel tentunya. Iya. Jadi Black Steel Bintang Timur seperti di masa lalu ada elektrik dengan Pelindo, Bung Adi. Abdul Wahid sudah kembali bangkit setelah tadi mendapatkan body charge keras, menjatuhkan dirinya. Ardian Syanur. Ini kesempatan bagus untuk Pelindo. Di luar apa di dalam melalui video replay? Masih di luar ya? Ya, masih di luar. Jauh di luar dan terjatuhnya Abdul Wahid justru di dalam karena bergerak. Melompat tadi. Iya, cukup adanya keras, hadangan keras. Ya, cukup keras. Benturan Wahid dengan lapangan cukup keras juga. Ya, membuat dia agak kesakitan. Ini inilah peluang yang harus dimanfaatkan oleh Pelindo ketika mereka mendapatkan situasi bola mati di daerah pertahanan Black Steel. Kita lihat Jelani, Alfianto. Coba menekan Al-Bagir dengan gaya khas tadi Jelani. Al-Bagir tentunya juga sedikit khawatir ini dan gusar dengan kemampuan Jelani. Alfianto juga punya sepakan berbahaya yang sudah dia pertunjukkan juga di beberapa kesempatan, namun belum bisa menemukan target gawang Black Steel sejauh ini. Apakah dengan kesempatan tendangan bebas dari jarak berbahaya kali ini, kesempatan bagi Pelindo untuk bisa memangkas keunggulan dari tim Black Steel Papua? Ya, Jelani berbisik kepada Alfianto, ini bola mau ke saya apa ke Randi. Dan Al-Bagir sudah mengatur posisi masing-masing temannya. Dia berputar. Sepakan datar yang dilepaskan masih mampu dihadang oleh Al-Bagir. Sulit bagi Ahmad Alfianto tadi. Al-Bagir, sekali muncul langsung beberapa tahun lalu melalui AF 21 tahun ya, umur 21 sekarang muncul dan dia tidak tergantikan di klubnya maupun di tim nasional. Jelani kepada Asfar Burhan. Penjaga gawang yang cukup aktif untuk bisa memberikan bahaya masuk sekali. Jelani hampir saja menabrak tiang tadi, harus menahan laju lari cepatnya sehingga menjatuhkan gawang. Sebuah keberanian dari Asfar melakukan terupas ke dalam sementara dia berada di garis pertahanan lawan. Dia memang harus hati-hati Asfar ini kalau kiper maju, artinya serangan harus berakhir, Bung Adi. Kalau tidak berakhir akan menjadi masalah buat mereka sendiri seperti ini. Jelani tadi juga dengan mungkin pengalaman sebagai veteran ya, dia menjatuhkan gawang untuk sedikit menghela napas bagi rekan-rekannya. Ada waktu sejenak untuk mengatur lagi. Atau memang remnya sudah ini buat susah ngerem dari nabrak. Kembali Evan bermain, hati-hati dengan jangkauan syuting Evan yang berbahaya dari sudut mana saja dengan 5 bola apa aja, Bung Adi. Idris
Dikawal rapat oleh Ardian Syahnour, Celani, Randi. Coba kembali untuk melakukan tekanan para pemain Pelindo. Salah umpan dari Celani, ada Brian. Lebarkan kepada Samuel Amos. Kali ini peluang lagi bagi Black Steel Papua. Ardian Syahnour dihadang oleh Randi tadi. Iya. Samuel Amos yang sudah muncul dari beberapa musim lalu bersama tim dari Mataram, Bu Adi. Iya. Waktu itu saya sempat lihat mereka main sangat bagus ke individu. Kita lihat memang perkembangan dari Samuel. Hampir satu kesempatan lagi bagi Evan Samuelina, tapi kontak tidak sempurna tadi sehingga bola melintir ke sisi lapangan. Ya, Evan harus lebih siap bahwa dalam situasi bola mati dari pinggir, dari corner kick, orang akan menuju Evan dan dia harus siap menerima bola yang datang. Ya, belum bisa IPC Pelindo mengembangkan permainan ketika menghadapi high pressing dari Black Steel. Mereka sudah coba melakukan 3-1, tapi memang susah untuk masuk ke pertahanan Black Steel. Wendy Brian, luar biasa tadi. Tapi gagal untuk bisa memberikan bola yang mengancam dan kembali satu upaya. Salah passing terjadi kerap kali begitu sering. Ya, karena pressing yang cukup ketat dari Black Steel memaksa pemain Pelindo melakukan kesalahan. Awas, berbahaya, Van. Satu kesempatan lagi dari jarak jauh. Keras tadi sepakan yang dilepaskan. Ya. Rani Satria dapat peluang. Brian datang membantu Ardian Syahnour. Memang Randi ketika mendapatkan peluang harus dikawal dengan rapat. Dibawa melebar tadi oleh dua pemain Black Steel. Iya. Artinya pertahanan yang menjaga Randi memaksa Randi untuk mengiring bola keluar menjauh dari circle yang berbahaya. Walaupun tidak cepat seperti musim-musim sebelumnya tapi bahwa Randi juga mempunyai finishing cukup bagus. Ya, kita lihat dia melalui tembakan volley yang dari luar cukup berbahaya. Kembali satu upaya dari sepak sudut tadi masih belum mampu dimanfaatkan oleh Idris. Ya, cukup berbahaya aksi individu dari pemain nomor 23 dari Pelindo di pinggir lapangan yang membuat dia harus body contact. Lihat sistem kembali permainan agak dinaiki temponya oleh pemain IPC Pelindo, Bung Adi. Abdul Wahid dalam upaya Pelindo untuk bisa membuka kesempatan mereka untuk memperkecil keunggulan. Satu nutmeg tapi mampu dinetralisir oleh Samuel Amos. Bahaya. Satu touch yang baik dari Evan Samuelina. Ardian Syahnour. Evan Samuelina di hadapan penjaga gawang tadi hampir saja membuat gol kembali tercipta bagi Black Steel. Randi melaju cukup lugas tapi ada Samuel Amos di sana. Di Maria balik uang bagi Black Steel. Cukup keras usaha dari Randi, Bung Adi, ketika dilihat dia tidak bisa bermain dengan rekannya, dia berusaha untuk melakukan penetrasi sendiri. Dan sejauh ini cukup memberikan tekanan tapi belum bisa melewati penjagaan lawan. Ya, Ilham bermain, kita lihat dengan cara bermain seperti itu, dengan 3 kali melakukan serangan sendiri, udah membuat dia kelelahan, Bung Adi. Betul. Memang ya usia tidak bisa dibukui. Ya, Peter Everandus juga sudah tampil bagi Black Steel. Di Maria harus berhati-hati. Iya. Al-Bagir nyaman melakukan tangkapan tadi. Enrique Di Maria cukup visi bermainnya bagus, Badi. Dia melakukan distribusi bola dari pinggir maupun dari posisi pivot. Dan ini berbahaya sekali. Ya. Ini akan lebih bagus kalau Evan berada di bahaya. Satu upaya sepakan first time tadi.
yang ditawarkan, tapi masih belum menambah keunggulan bagi Black Steel. Ya, siapapun yang dimainkan oleh pelatih Black Steel, rotasi dari bench cukup bisa menjaga ritme permainan, dan ada beberapa pemain yang dengan skill individu cukup berbahaya. Ya, jadi memang kedalaman skuad dari Black Steel bisa memberikan garansi bahwa ritme yang diminta pelatih sistem dikembangkan akan tetap berjalan, Adi. Iya. Ya. Balik tekanan, lagi kesalahan. Peter Fernandes tadi. Diego yang dicari, tapi mampu dicuri oleh Ilham Ramadian. Peluang bagi Pelindo, tapi masih mampu juga dihadang bola oleh Di Maria. Fadila Ramadan tadi. Ilham Ramadian Putra. Tidak jelas tadi apa yang coba dilakukan oleh Ilham di bawah pressure, mencari Hidayatullah, tapi tidak dengan bola yang seperti demikian. Ya, sulit untuk dia melepaskan bola karena main makin ketat dari pemain-pemain Black Steel membuat Ilham melakukan keputusan yang benar, tapi dengan cara bola yang salah karena sudah tidak punya ruang lagi, Bung Adi. Terus menggeliat para pemain Black Steel untuk bisa memberikan tekanan, build up terukur dari para pemain Black Steel. Peter Fernandes. Diego di pinggir, bahaya shooting dia. Sangat apik sajian pergerakan dari Diego tadi untuk bisa mengelabui pertahanan dari Pelindo, tapi sayang sepakannya masih terhadang tadi. Ya, di musim lalu Diego dan Enrique juga bermain di Black Steel, artinya mereka sudah sepertinya nyaman di Black Steel, Bung Adi. Tapi memang akan dicoba bahwa bagaimana kalau Evan berada dalam rotasi dengan Diego dan Enrique, mungkin akan lebih berbahaya. Ini dia sebuah speed move dari Diego, lepaskan tendangan, tapi lagi-lagi ada penyelamatan dari Asfar tadi. Cukup bekerja keras Asfar pada game ini, Bung. Karena dia kadang-kadang juga ikut maju memberikan serangan, kemudian sementara di gawang juga dia dalam posisi terancam dengan aksi-aksi dari Black Steel. Sejauh ini masih bisa diantisipasi oleh Asfar. Ilham Ramadian. Ya, dia lebih main. Cukup berani dia. Dikawal oleh Diego, tersangkut bola. Peter tadi. Terus di sana dia. Dapat melakukan challenge dengan sliding tadi. Asfar Burhan. Ini Asfar harus ekstra ini tenaganya, dia harus balik ke depan, belum juga. Tapi dia lupa bahwa dia menjaga fungsi utamanya sebagai penjaga gawang. Di Maria, Peter, reverse pass tadi, Diego, gol kembali tercipta bagi Black Steel ketika peluang demi peluang jatuh kepada Diego. Akhirnya di kesempatan kali ini tidak disia-siakan dirinya. Satu finishing sepakan datar berbahaya tadi, bergulir mulus melewati hadangan penjaga gawang Pelindo dan menambah lagi keunggulan bagi Black Steel Papua. Ya, 2 gol yang datang yang ke gawang dari gawang Pelindo berjarak dari hal yang sama, Bung Adi, hanya sekitar 6 meter dari circle, artinya kurang rapat di sana, Bung Adi. Akhir dari persaingan di babak pertama dengan keunggulan yang cukup nyaman sudah mampu diraih oleh Black Steel Papua. 3 gol tanpa balas menghadapi Pelindo yang terus struggling untuk bisa membongkar pertahanan apik yang disajikan oleh Black Steel Papua di babak pertama. 3-0 keunggulan yang sudah diraih oleh Black Steel atas IPC Pelindo. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.
belum maksimal, Bung Adi. Ya. Dan kita tahu bahwa di babak kedua ini IPC Pelindo harus lebih ketat dalam bertahan, Bung Adi. Karena kita lihat mereka berusaha bertahan di daerah sendiri, ternyata ada masalah juga di sana karena banyak ruang masih tercipta. Dan untuk babak kedua ini mereka harus lebih terorganisir sehingga tidak bertambah gol dari Black Steel. Satu kesempatan. Evan. Baru saja didapat oleh Evan Samalina. Miss kick tadi beruntung bagi pertahanan Pelindo yang kembali terbuka. Ya. Anda terus Nasir mengkritisi bagaimana pertahanan semakin dalam justru semakin rapuh bagi Pelindo. Mudah untuk bisa dicari space di sana, terutama oleh Evan dan juga Diego. Satu umpan cerdik tadi, peluang lagi Aditya kali ini. Ya. Samuel Amos coba mencari Evan. Ini transisi dari Pelindo ketika mereka kehilangan bola. Semua pemain yang berada di depan harus kembali ke daerah pertahanan dengan cepat, Bung Adi. Jangan membiarkan ruang-ruang kosong yang bisa dimanfaatkan oleh Black Steel ketika melakukan counter attack. Memang memerlukan usaha keras, tapi harus dilakukan sehingga mereka tidak bertambah gol ke gawang mereka. Satu peluang Nasir, sebuah sundulan dari Syarif Hidayatullah tadi. Coba diarahkan menuju gawang, tapi lagi-lagi juga ada Al-Bagir. Bahkan terhitung tadi di babak pembuka ada 4 penyelamatan gemilang yang dilakukan dirinya, membuat kembali semakin sulit langkah dari Pelindo untuk bisa menciptakan gol. Tendangan sudut, ada dorongan dari Evan menjatuhkan Hidayatullah tadi. Ya, kita lihat di IPC Pelindo mendapatkan peluang ketika Black Steel menurunkan merotasi pemainnya, tidak ada Enrique dan di Maria di sana. Harus dimaksimalkan ketika Black Steel bermain dengan rotasi paket seperti ini, Bung Adi. Jadi melalui bola mati seperti ini yang sudah dapat dari babak pertama tadi ada 2-3 kali, dan sekarang di babak kedua mereka sudah mendapatkan peluang melalui bola mati dan memanfaatkan. Karena nanti begitu Black Steel melakukan rotasi dengan Enrique yang bisa mengontrol pertahanan, kemudian dengan Di Maria yang cepat dalam transisi akan membuat mereka sulit untuk mendapatkan peluang. Set up dari Albert Sadewa, berikan bola kepada Farhan Hermawan, dan sebuah upaya lagi-lagi masih sulit bagi Pelindo. Hidayatullah tadi. Ya, tadi ada miskomunikasi di pertahanan dari Black Steel. Sayang masih bisa diblok oleh pemain bertahan dari Black Steel. Asfar. Ini kerja keras dari Asfar, dia harus bisa mengatur kapan dia melakukan support ke atas, kapan dia harus stay di gawangnya, karena tadi di babak pertama ada 2 momen yang justru ketika Asfar naik, bola bisa dimakan oleh Black Steel. Ardian Syanur pegang kendali bola kepada Samuel Amos. Evan Samalina, ruang sempit, ada Randi di sana yang menutup. Ya, bisa dibaca oleh Randi pergerakan dari Evan. Kenapa Evan tidak coba bermain dengan grup Diego dan Enrique ya? Karena kita betul distribusi bola Enrique sangat bagus di depan dan bisa dikontrol oleh Evan. Aditya. Kesempatan tembakan terbentur tiang gawang setelah penyelamatan dari Asfar tadi. Evan Samalena recycle tekanan bagi Black Steel Papua. Ardian Syanur ke sisi kiri. Ini Evan. Sangat cerdik. Evan Samalena berputar tadi mencari ruang tembak. Evan luar biasa aksi individual, kemampuan secara teknikal yang begitu mumpuni disajikan oleh Evan Samalina. Lepaskan diri dari hadangan 2-3 pemain Pelindo. Sepakan kerasnya tidak mampu dibendung oleh Asfar, dan sebuah gol kembali dilesakkan oleh Evan Samalina, memperlebar jarak keunggulan Black Steel. 4 gol tanpa balas. Ya, ini sebuah skill individu yang kita tahu bahwa dari awal kita bilang bahwa Evan berbahaya ketika dia punya bola dari daerah lawan. Jadi dia dari mana bisa bikin gol, dari sudut tengah, pinggir, dan dia sudah buktikan dari pinggir di babak pertama dan gol di tengah di babak kedua. Evan mungkin tidak bisa dijaga, Bung Adi, tapi distribusi bola ke Evan harus diminimalisir, terutama ketika Evan berada di posisi idealnya sebagai pivot, Bung Adi. Jadi memang ini semacam permainan yang tidak hanya fisik, juga berpikir di gimana supaya Evan dapat bola, dan saya menampakkan posisi di mana agar bola tidak mencapai Evan. Al-Bagir dengan distribusi sepakan panjang tadi. Al-Bagir ingin gol. Ilham Rahadian. Ilham sebagai orang terakhir, artinya dia dekat dengan Evan, dan dia sudah sayang sekali. Ardian Syanur kepada Samuel Amos. Ada dorongan tadi. Aditya Priambudi.
Evan Samalena. Terus lagi mencari kesempatan. Evan Samalena. Dia bisa. Tadi. Ya, dia bisa syuting dari sudut mana saja dan jarak yang sempit juga masih bisa, bukan? Satu jengkal pun dia masih bisa syuting. Kemampuan dirinya untuk bisa meng-create separation dengan jarak yang begitu rapat dengan lawan. Kemudian dengan instan melepaskan tendangan yang begitu keras dari kemampuan Evan Samalena. Dengan minimal backlift pula, tendangan jarak jauh, peluang di mulut gawang, kesempatan Pelindo, Al-Baghir dengan save yang kembali sangat luar biasa. Ya, peluang-peluang dari Pelindo, gol-gol dari Pelindo harusnya seperti ini tadi ya. Ada yang salah-salah, Al-Baghir sedikit ribet dengan bolanya, tapi tetap aja belum bisa gol. Ya, ini memang ya. Nah, Baghir tidak mau menyerang itu aja, dia melakukan semuanya. Double save tadi ya. Bahkan Syahrial terheran-heran bagaimana dia tidak mampu melesakan bola, pun juga dengan Ahmad Alfianto tadi sepertinya. Iya, betul. Kita tidak bisa komen kalau dia kampernya dari sana. Ya. Dengan sudut, peluang lagi bagi Pelindo, mampu dihadang. Kesempatan dari flank sebelah kiri kali ini. Switch ke kanan, peluang bagi Ahmad Alfianto. Sudah ada percobaan yang dilakukan oleh pemain-pemain Pelindo. Mereka melakukan syuting tidak jauh dan kemudian kita lihat ini kombinasi antara Enrique De Maria juga sudah mulai bermain kembali, dan ini kita tahu bahwa sulit untuk mendapatkan peluang ketika ini bermain. Satu gerakan dari aksi Peter Marcelino tadi. Ya, peran dari Enrique yang bisa menjaga keseimbangan. Dia orang terakhir bertahan, tapi dia bisa membuat serangan dari Pelindo menjadi terputus ya, Bung Adi. Dengan pendapatan posisinya, kemudian juga dengan visinya dalam bertahan. Dengan kemenangan Black Steel, persaingan papan atas terus memanas tentunya, Hendro Nasir. Iya. Jangan biarkan BTS nyaman sendiri di atas, mereka harus memberikan ancaman walaupun kita tahu ada jarak yang cukup signifikan berbeda, tapi dengan kemenangan yang diraih oleh Black Steel di sisa pertandingan akan membuat persaingan di papan atas akan semakin seru. Wajah-wajah di tribun menyaksikan laga kali ini di Cibubur. Diego Rodrigo Meneses. Peter. Cukup tenang mereka walaupun di pressing ketat dengan Pelindo menaikkan garis pertahanan, mereka masih bisa mencoba untuk lepas. Ya, justru sekarang bahaya untuk Aditya Prabudi mampu mencuri bola. Diego Meneses sedikit terlambat untuk bisa menarik pelatuk tadi. Untung Ilham break cepat, bisa menjangkau sedikit bola yang membuat pergerakan dari Diego menjadi terganggu. Belum putus semangat pasukan dari IPC Pelindo. Iya. Ilham terus beraksi. Syahrial, kembali Ilham. Jarak dari pemain IPC cukup jauh, Bang Adi. Mereka berusaha melepaskan diri, tapi kita lihat jarak mereka antara satu dengan lain cukup jauh. Dan ini memaksa orang untuk satu lawan satu terus. Terisolir Ilham Ramadian di bawah kawalan dari Diego Najib kali ini. Ya, ketika kita menghadapi pressing seperti itu, pemain yang tadi menjauh kembali turun untuk mencari ruang agar pemain seperti Ilham bisa melakukan passing, Bu Adi. Tapi ketika jauh dari jangkauan Ilham, akhirnya Ilham mencari solusi terdekat, dan itu dalam tekanan lawan juga. Memang bermain 3-1 itu bisa untuk memecahkan pertahanan yang ketat, tapi dalam jarak yang cukup ideal, bukan? Jauh kemudian mendekat agar bisa terima bola. Di Maria, set up Diego, kembali peluang bagi Enrique Di Maria. Najib. 3 gol. Kita lihat ini kiper dari Pelindo selalu bisa gol melalui 2 kakinya ya. Tapi memang harus ada yang dikoreksi oleh kiper Pelindo. Karena 3 gol mereka dengan
Iya, Ya. satu upaya biasanya ini untuk passing dengan nutmeg ya. Kali Ya. ini gol dari Black Steel, memang ini kualitas mereka bisa dirasakan dengan sepakan nutmeg melewati penjaga gawang yang tidak mengawal dengan baik. Ada ruang yang tercipta dan ini dimanfaatkan oleh Najib yang juga tampil sangat baik sejak awal laga untuk lagi menambah koleksi gol Black Steel Papua di laga persaingan siang hari ini. Ya, sirkulasi bola yang cepat membuat pertahanan dari IPC Pelindo agak dalam posisi yang tidak ideal. Tapi memang kita lihat 3 gol selalu berada di antara 2 kaki kiper. Iya. Mungkin Yos Adi bisa koreksi kipernya kenapa bola bisa di kaki terus. Walaupun dia sudah menutup dengan benar, tapi cara menutupnya perlu diperhatikan, terutama di antara kedua kakinya. Ya, Black Steel tetap dengan caranya tetap melakukan high pressing, tidak membiarkan Pelindo bisa memainkan bola di daerah pertahanan mereka. Baik penjaga gawang Anton Alanwari yang belum lama ditampilkan pun juga dengan Asfar Burhan sudah merasakan gol dengan proses nutmeg yang dilakukan para pemain. Dan baru saja tadi tentunya upaya sensasional yang dilakukan oleh Najib menciptakan gol kelima bagi Black Steel. Evan Samalena bermain dengan Enrique. melepaskan dia. Ya, bahaya. Kembali. Bahaya Bu Adi, seperti kita bilang tadi. Aksi dari Evan Samalena. Ini bagaimana mungkin dia mampu melepaskan diri dari kawalan 2 pemain yang begitu rapat memarking dirinya, seolah begitu licin, dia mampu melepaskan eksekusi mematikan dan menciptakan gol ke-6 dan dia memanfaatkan dorongan lawan justru untuk bergerak semakin agresif menuju gawang dan sepakan yang begitu cantik lagi dengan nutmeg goal membuat Black Steel Papua terus menggelora meraih keunggulan lewat gol-gol yang begitu apik mereka sajikan. Ya, seperti kita bilang tadi, dengan bermain dengan Enrique dan di belakang, artinya Evan akan mendapatkan distribusi bola yang bagus, terutama di posisi pivot. Nah, kita lihat tadi passing dari Enrique yang cukup mulus sampai ke dalam jangkauan Evan dan sedikit balik badan, kemudian dia melakukan sedikit individu, passing pelan di antara kedua kaki lagi di pegangnya. Kemampuan upper body strength dari Evan untuk menahan lawan juga luar biasa. Samuel Amos kepada Ardian Shanur. Ya. Kita lihat Evan cukup nyaman bermain di pinggir di tengah, kemudian dia di pinggir lagi, kemudian mencari posisi yang ideal sebagai pivot. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh komunikasi orang bertahan, bagaimana membaca pergerakan dari Evan. Nah, lihat. Evan Samalena kembali mengancam di zona pertahanan dari Pelindo. Jailani harus bergegas tadi menutup. Dapat dicuri bola oleh Evan Samalena dari aksi Jailani tadi. Ardian Shanur dengan footwork yang begitu cepat tadi. Evan. Sayangnya Enrique langsung bermain ketika Evan 1 gol, Enrique langsung diganti. Akhirnya Evan tidak mendapat bola manis lagi dari Enrique. Ronald Bonai baru saja menghadang bola tadi. Ronald Bonai juga terus ditampilkan oleh tim pelatih Black Steel untuk bisa mendapatkan juga bermain. Ya, dalam lawan seperti ini Black Steel bisa melakukan rotasi semua pemain agar pemain mendapatkan jam terbang yang cukup, kemudian merasakan Abdul Wahid menjatuhkan Al-Bagir, peluang dengan gawang terbuka bagi Pelindo juga belum mampu. Ronald Bonai berjuang keras tadi untuk bisa memenangkan lagi possession bagi Black Steel Papua. Samuel Amos, Ronald Bonai hampir dia menemukan sudut gawang tadi. Ya, cukup punya ruang Ronald untuk melakukan banyak aksi dalam game ini karena dia diberikan menit bermain cukup banyak juga dan ini bisa menambah pengalamannya dia dalam berkompetisi di liga. Pemain kita tahu bahwa skill pemain dari asal Papua sangat bagus sendiri, mereka cepat, individu yang bagus, kemudian juga dengan keberanian untuk melakukan 2-1 yang cukup bagus. Sekarang bagaimana mereka dapat bermain jam terbang yang bagus dan bisa bermanfaat. Jadi bukan seberapa lama kita bermain, tapi seberapa banyak kita berkontribusi ketika dimainkan, Bung Adi. Betul. Itu menjadi key factor dan juga terus memberikan kesan positif bagi pelatih ya kalau diberikan kepercayaan untuk tampil berapapun durasi yang diberikan. Dan sejauh ini Ronald Bonai tampil sangat baik. Sangat baik ya. Samuel Amos
melaju cepat tapi mampu dihadang tadi di momen yang tepat. Albert Sadewa melakukan challenge. Di bawah 10 menit tersisa, bahaya, umpan Evan Somalina kali ini. Tendangannya masih mampu diblok oleh Jailani. Beruntung tadi Jailani menggunakan pengalaman untuk tidak langsung merapat menutup, tapi memberikan kesempatan bagi dirinya untuk men-set ulang pertahanan. Ya, hal-hal kecil seperti itu yang dapat dari pengalaman ketika kita kalah postur, kalah duel dengan lawan, tapi dengan posisi yang bagus bisa mematakan serangan. Idris, Albert Sadewa, kembali 2 lawan 1. Ada Bonai, ada juga Andrea Janur, pelanggaran tadi. Sulit, masih belum punya ruang Pelindo dalam membangun serangan. Kita tahu bahwa pertahanan dari Black Steel dari menit pertama awal babak sampai babak kedua tidak berubah. Mereka tetap melakukan high pressing, tidak memberikan ruang sedikit pun untuk pemain Pelindo membangun serangan dari bawah. High pressing yang terus terjaga konsisten dengan rotasi yang juga sangat tepat sejauh ini dari tim pelatih Black Steel, sehingga para pemain tidak mengalami kendala dari segi ketahanan fisik mereka. Kembali sangat cepat menutup. Jailani harus berhati-hati. Hampir tadi. Najib. Ya, power play dari Pelindo sudah ditampilkan. Ya, Ilham sebagai pemain power play-nya. Ya, tidak ada usaha lain. Bagaimana kita lihat memang sumber daya ketika bermain normal tidak ada kesempatan bikin gol, yang ada malah bertambah gol. Mungkin Yos Adi mencoba untuk melakukan power play. Minimal mereka bisa kontrol situasi, bisa menguasai bola walaupun nggak ada gol ya Bung Adi. Ya, artinya bola lebih banyak di kaki mereka. Selama bola di kaki pemain Pelindo, artinya mereka tidak akan bisa kebobolan. Ilham selama mungkin, selama mungkin. Gagal lagi. Ya, artinya situasi seperti ini mereka selama mungkin menguasai bola, nanti benar-benar peluang baru bisa bikin gol. Tapi selama masih ini bermain normal agar bola tidak dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Black Steel. Selama mungkin. Peluang sudah 100% baru bikin. Idris sulit dengan kembali support yang terlambat, tapi ada hadangan ilegal terhadap Idris tadi. Keuntungan dengan mendapatkan sepakan bebas bagi Pelindo. Dan ini harus dibangpak kembali, harus dibangpakan. IPC Pelindo belum bisa memberikan peluang dalam open play. Tapi ketika ada situasi bola mati, mereka harus bisa bikin gol, Bung Adi. Kita lihat ini udah yang berapa kalinya di jarak dekat dan sejauh ini belum berhasil. Randi Saputra mendapatkan kesempatan. Ya, ini Randi ada Jalani, mungkin dengan pengalamannya dengan kita dulu di masa lalu set piece dari Pelindo cukup berbahaya, bukan? Randi sebuah setup bagi rekannya tadi, tapi gagal kembali sepakan yang ditawarkan oleh Ahmad Alfianto. Power play kembali dengan Ilham. Selama mungkin, kuasa hebat selama mungkin, dan peluang. Jailani mendapatkan lagi pressure. Di Maria. Enrique bermain, Enrique Di Maria kemarin. Ini juga kembali dia bisa mengkontrol situasi, distribusi bola. Akurasi passing dari Enrique sangat bagus, Betul. Muhammad Sanjaya tampil bagi Black Steel. Passing bagus kan. Somalina. Muhammad Sanjaya melepaskan Evan. Kali ini mampu dihadang dengan satu blok tadi. Ya, sebuah kombinasi antara Sanjaya dan Evan ya, sangat-sangat bagus, tapi usaha dari Ilham ya, orang terakhir di gawang. Randi Satria terus berupaya, dia menjadi pemain yang coba membongkar pertahanan dari Black Steel. Kerja keras dari sang pemain veteran, tapi juga belum diikuti oleh keberuntungan bagi Randi Satria dan kawan-kawan. Ya, juga dengan transisi yang cepat dari pemain Black Steel membuat Randi belum bisa mendapatkan peluang. Kita lihat reaksi ketika kehilangan bola, pemain dari orang terdekat dari bola langsung melakukan tekanan. Jadi tidak bisa leluasa untuk melakukan serangan. Ahmad Alfianto kepada Randi Satria. Ilham kembali, Randi sektor sebelah kiri. Selama mungkin.
Albert Sadewa. 100% peluang baru masuk. Dia masuk. Ilham kembali kepada Randi, cukup bersabar untuk Masuk. coba mencari celah. Tangan keras Awas. tadi. Ya, oke. Ya. Ya. Satu upaya masih juga bisa diblok oleh Di Maria. Ya, posisi yang bagus dari Di Maria membuat usaha dari Sarif kembali gagal. Dan kita lihat masalah dialami oleh Al-Bagir. Ya, Al-Bagir sedikit mengalami Karena kendala cedera. tidak ada masalah kalau dalam set seperti ini Black Steel ganti kipernya ya. Kita tahu ada Sudah unggul cukup jauh. Iya, cukup jauh dan kualitas Nasrullah juga cukup bagus di bawah gawang. Jadi memang Ya, ada kendala di bagian lower back dari betul. Al-Bagir, sedikit tertarik mungkin. ya. Akankah digantikan Al-Bagir dengan cedera yang dialami dirinya? Iya. Tidak usah mengambil resiko tentunya. Ya, sebaiknya Sudah harus diganti ya. Cukup harus nyaman diganti, unggul. Nyaman Sedikit unggul. terpincang Al-Bagir. Ya, 5 menit tersisa dan juga kualitas Nasrullah juga cukup bagus dapat diandalkan. Ya, Nasrullah bila tidak tampil untuk Black Steel mungkin menjadi pilihan pertama ya. Bisa jadi untuk tim lain. Iya. Karena sulit untuk menggeser Al-Bagir. Iya. Cukup nyaman menyaksikan laga dengan keunggulan 6 gol bagi para pendukung Black Steel yang hadir. Banyak rekan-rekan dari Papua tadi yang terlihat di tribun. Ilham, masih ada kesempatan bagi Pelindo untuk bisa menciptakan gol penghibur bagi mereka. Keunggulan cukup jauh dan kembali peluang juga masih bisa dimentahkan. Peter Marcelino tadi sepertinya. Ya, kembali dengan 1-2-2 ya formasi awal dari power play dari IPC Pelindung. Tanpa tekanan berani tadi sebenarnya Ilham Iya. melepas sebuah umpan. Tadi kita di Randi cukup lama dengan bola akhirnya. Kita saksikan. Iya. Ena Nasir, Iya, Al-Bagir diganti. kembali tampil. Iya. Ya. Inilah memang Al-Bagir yang terus ingin beraksi untuk Black Steel Papua. Walaupun sudah unggul jauh tapi dengan kemampuan dirinya untuk terus menjaga clean sheet juga Betul. menjadi catatan tersendiri bagi Iya. Al-Bagir. Kebanggaan untuk sang penjaga gawang Evan Somalina lawan satu dengan Randy Satria. Umpan melebar. Coba digapai tadi, kembalikan kepada Diego Rodrigo Menezes. Peter Everardus kepada Diego, pencipta brace di laga kali ini. Ardian Syahnur, Peter, Evan. Iya. Kesempatan bagi Randy Satria dan Pelindo. Terlepas. Sudah keletihan sepertinya Randy Satria. Iya. Dia berjuang luar biasa, kembali dicuri oleh Evan, bola melebar. Ardian Syahnur, ada Peter Everardus. Ardiansa seperti ya, Ardiansa melakukan passing tapi Peternya belum kelihatan ya, gimana bisa ditutup oleh ini bahaya lagi. Evan Somalina sambil terjatuh. Tidak bisa balik badan Evan, tidak bisa juga back pass ya, coba untuk cari foul. Iya. 4 pemain akan ditampilkan sekaligus sepertinya. Iya, seperti Yos Adi mungkin apa lagi ya seperti Yos Adi. Kita udah usahakan semuanya termasuk dengan power play, belum ada juga kesempatan untuk ya. Tapi minimal dengan semakin lama dia bermain power play, artinya bola dalam penguasaan dalam penguasaan Pelindo dan tidak ada gol. Di bawah 4 menit tersisa persaingan di babak kedua, Yosadi dan Pelindo memang terus mencari formula, cara-cara yang lebih segar untuk bisa mengganggu pertahanan Black Steel, tapi sangat sulit sekali bagi mereka untuk bisa menciptakan gol. Sedangkan ketika ada serangan-serangan terukur dari Black Steel, ini berbuah gol tambahan bagi mereka justru di babak kedua. Iya. Time out, dan kita lihat output dari yang diberikan oleh kedua pelatih, terutama oleh Sadi, apakah mereka tetap dengan power play. Gol berkurang tapi penguasaan bola tetap di mereka tapi belum ada gol. Iya. Sementara
Black Steel masih mencuri-curi kesempatan sekali ketika mereka dapat bola. Oh, Ini bahaya. Evan Sabalena. Keras kembali. Iya. Tendangan berbahaya yang disajikan oleh Evan mendapatkan ruang. Iya. Ini akan lebih enak kalau kita punya dua pemain seperti Evan. Jadi tembakan-tembakan yang cukup akurat dari sisi manapun. Jadi ketika ada rotasi, Evan nggak ada, tapi ada pemain yang sama seperti Evan. Kembali time out. Diego, ya. Cukup santai ya di bench Black Steel. Mereka tidak ada ketegangan sana, berbeda dengan bench dari Pelindo. Terlihat sepi sepertinya. Sudah mulai lesu karena mereka tahu betapa sulitnya menghadapi tim setangguh Black Steel Papua. Mereka sudah mempersiapkan game plan yang diharapkan bisa mempersulit langkah Black Steel untuk bisa menciptakan gol demi gol. Tapi terus saja ketika secara taktikal mungkin mereka cukup baik, tapi juga ada kelonggaran pertahanan yang menjadi perhatian dari Pelindo. Tapi bagaimana kemampuan individual dari bintang-bintang seperti Evan, kemudian juga Diego, Di Maria ini benar-benar memberikan satu kerepotan tersendiri ya bagi Pelindo, Hendra Nasir. Ya, kualitas berdaya yang ada ya membuat game ini berbeda. Bagaimana kualitas dari Pelindo dan kualitas dari Black Steel ada terlihat perbedaan. Dan Pelindo dengan pasukan pemain lokalnya. Ya, 100%. Masih muda-muda dan kita lihat juga Black Steel hampir dengan pemain yang sama di musim sebelumnya. Mereka sudah mempunyai chemistry dan juga kompak, Bung Adi. Randy Abdul Wahid, dan ini bukti bahwa memang walaupun coba menekan tapi konsentrasi kerap kali lengah, fokus tidak terjaga. Peter Everardus bagi Black Steel, double step over tadi, Evan Sabalena lewati Wahid, tapi kemudian masih ada hadangan dari penjaga gawang Anton Alanwari. Diego Rodrigo Meneses tadi, Ardiansyah Nur, Peter kepada Ardiansyah, Peter Everardus. Muhammad Sanjaya. Tendangan keras Muhammad Sanjaya. Ya, cukup nyaman pemain-pemain dari Black Steel dalam melakukan building ya. Mungkin memusatkan dari bawah, mereka passing, bontak tutur, kemudian diakhiri dengan skill individu. Muhammad Sanjaya tentunya punya pengalaman bermain juga di sepak bola konvensional. Dia kalau off season tampil di sini di futsal. Sedangkan ketika Liga 2 bergulir dia tampil Liga 2. Ya, ini balik peluang bagi Pelindo, jarak jauh terhadap Wendy Brian, luar biasa. Ini return pass dari Evan, Wendy Brian. Ada ruang bagi Randy Satria, terlalu lama tapi dorongan tadi sepertinya dari Muhammad Sanjaya. Ya, ini lagi-lagi Pelindo mendapat peluang dari situasi bola mati. Dan kita lihat Sanjaya mendorong seniornya. Harus lakukan seperti itu, kalau tidak tadi berbahaya. Ya, kita lihat ini kembali peluang didapatkan oleh Pelindo melalui servis bola mati. Ini harusnya satu gol bisa diciptakan ya, karena mereka sudah mendapatkan 5 atau 6 kali bola seperti ini. Ketika tidak ada peluang tercipta dari open play, dan mereka coba bikin seperti ini. Ya. Black Steel sudah tim foul. Ya. Jalani bilang, sekali saya deh. Soalnya saya ambil dan tadi nggak berhasil. Tidak bebas, Jalani. Keras tadi, cukup berbahaya, tapi masih berada di sisi gawang Al-Bagir. Lemparan panjang Al-Bagir. Hampir saja Evan mampu mencuri kesempatan tadi. Dia seolah tidak percaya, sang penjaga gawang melepas bola tadi. Al-Bagir coba memotong, hampir menjadi petaka tadi. Mungkin Al-Bagir pikir badan saya dingin, saya harus bergerak nih dulu nih, coba dulu naik. Ya, bawah gawang itu bawah 2 menit. Evan bahaya lagi, bahaya. Melepaskan juga kali ini bisa dihadang. Ya, masih ada belum. sedikit tarikan dari Jalani gangguan membuat Evan tidak nyaman dalam melakukan finishing.
Dan ini yang cukup mengkhawatirkan bagi Pelindo di sepanjang laga, bahwa defender terbaik untuk bisa mencegah Evan leluasa adalah Jailani. Jailani, ya, karena dengan pengalamannya, cara-cara menghadapi pemain seperti Evan, sudah 2 atau 3 kali Jailani bisa mengantisipasi pergerakan dari Evan, Bung Adi. Randi Satria deflected dan terbentur. Mistar gawang tadi, 2 pemain veteran Jailani dan Randi terus menjadi contoh bagi rekan-rekannya di Pelindo. Terus berjuang optimal, coba mencari cara menciptakan gol. Tapi tentunya juga menjadi warning sign, karena itu bukanlah tanda yang baik ya, karena ini betul. 2 pemain yang begitu senior. Iya, justru pemain senior yang tadinya hanya sebagai mungkin untuk melakukan support ya, ternyata key player-nya ada di mereka. Jadi menjadi catatan buat Pelindo di musim depan. Ya. Sulit untuk Pelindo untuk bisa meraih gol dengan bola peluang, tapi kita agak usaha Pelindo untuk mencari gol ada, Bung Adi. Mereka melakukan semuanya, memaksimalkan kemampuan yang mereka miliki, termasuk dengan bermain power play. Dan sejauh ini belum ada peluang. Lemparan dari Al-Bagir. Bahaya lah. Ya, satu kesempatan lagi bagi Black Steel Papua. Passing dari Diego itu keras ya, seandainya agak pelan mungkin bahaya menjadi gol karena Evan yang menerima bola. Perjuangan dari Pelindo untuk bisa mempersulit langkah Black Steel Papua meraih kemenangan. Gagal mereka persembahkan. Para pemain veteran tampil baik, tapi beberapa pemain yang diharapkan step up bagi Pelindo justru tampil di luar performa terbaik mereka. Membuat keunggulan cukup nyaman diamankan oleh Evan Somalina dan kawan-kawan dengan menang 6 gol tanpa balas bagi Black Steel Papua atas IPC Pelindo. Dan kembali ini satu pukulan telak bagi Pelindo yang lagi-lagi dengan